Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita mulai bab 3, relasi dan fungsi. Untuk bagian pertama kita bahas relasi dulu. Sudah siap nggih? Sudah siap? Dibuka catatannya. Kalau ada bagian yang perlu ditulis, nanti ditulis. Kita mulai. Untuk relasi dan fungsi itu kompetensi dasar yang nanti harus kalian miliki. Itu ini ada 2, mendiskusikan dan memetakan relasi dan fungsi dan menyelesaikan masalah. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kita yang pertama ini adalah setelah kalian mempelajari materi, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian relasi antara 2 himpunan, kemudian menyajikan suatu relasi, serta menentukan domain, kodomain, dan ring dari suatu relasi. Untuk memahami relasi, kita lihat contoh ini dulu. Misalnya ada cerita seperti ini. Risa, Santi, Adib, dan Bara pergi ke toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, serta Bara membeli buku pertanian. Misalnya A itu adalah himpunan nama siswa, B himpunan jenis buku yang dibeli, maka kita bisa mengklasifikasikan himpunan A-nya adalah himpunan yang anggotanya Risa, Santi, Adib, dan Bara. Himpunan B, himpunan yang anggotanya novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Dari ini tadi tabelnya. Dari himpunan A ke himpunan B, ini terdapat hubungan Risa membeli novel, Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Berarti kalau dibaca dari himpunan A ke himpunan B, maka relasinya adalah relasi membeli. Sekarang kalau kita lihat dari B ke A, ini juga terdapat relasi. Kita lihat nggih. Novel dibeli oleh Risa dan Santi. Buku komputer dibeli oleh Adib. Buku kesehatan juga dibeli Adib. Buku pertanian dibeli Bara. Berarti kalau kita baca dari himpunan B ke himpunan A, relasinya adalah relasi dibeli oleh. Bisa membedakan ya dari A ke B, dari B ke A. Kalau dinyatakan dengan cara lain, relasi membeli dan dibeli oleh tadi bisa digambarkan dengan diagram panah seperti ini. Dari himpunan A ke himpunan B. Ini Risa membeli novel, Santi membeli novel, berarti dipasangkan Risa dan Santi dipasangkan dengan novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, berarti ini dipasangkan. Begitu ya. Nah, sekarang kalau relasi dari himpunan B ke himpunan A, relasi dibeli oleh novel dibeli oleh Risa dan Santi. Buku komputer dan buku kesehatan dibeli oleh Adib, buku pertanian dibeli oleh Bara. Bisa membedakan? Jadi kalau dari A ke B yang membacanya dari himpunan A ke himpunan B. Tapi kalau dari himpunan B ke himpunan A membacanya dari B ke A. Selain dengan diagram panah, relasi membeli dan dibeli oleh tadi juga bisa dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nih, anggota yang pertama itu diperoleh dari himpunan yang pertama, anggota yang kedua diperoleh dari himpunan yang kedua. Jadi himpunan A ke B adalah relasi membeli. Jadi pasangannya Risa dipasangkan dengan novel, Santi dipasangkan dengan novel, dan seterusnya. Kalau ini dinyatakan dengan himpunan, maka ini dinamakan himpunan pasangan berurutan atau disingkat R. Yang kebalikannya relasi dibeli oleh dari himpunan B ke himpunan A, ini himpunan yang anggotanya pasangan novel, Risa, novel, Santi, dan seterusnya sampai buku pertanian, Bara. Ini berarti himpunan pasangan berurutan untuk relasi dibeli oleh. Selain menggunakan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan, juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius seperti ini. Himpunan A itu ditulis atau himpunan pertama itu ditulis pada sumbu X, himpunan kedua ditulis pada sumbu Y. Tinggal dipasangkan. Pasangannya siapa tadi? Risa membeli novel, Santi membeli novel, dan seterusnya. Jadi anggota dari ini adalah noktah-noktah atau titik-titik yang ada di sini. Kemudian untuk relasi dibeli oleh,
Berarti yang sebagai sumbu X-nya itu himpunan B, sumbu Z-nya himpunan A. Novel dibeli oleh Risa, Novel dibeli oleh Santi, begitu. Anggotanya adalah titik-titik. Bisa membedakan ya? Jadi suatu himpunan itu bisa dinyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan menggunakan diagram Kartesius. Dari sini berarti pengertian himpunan itu apa? Himpunan atau relasi itu pengertiannya adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, relasi itu ada bermacam-macam. Contohnya, misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada relasi anak dari, ayah dari, gemar olahraga, suka makan, dan lain-lain. Kalau relasi dalam matematika bisa contohnya lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Kemudian suatu relasi bisa dinyatakan dengan 3 cara. Dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan atau HPB, dan menggunakan diagram Kartesius. Bisa memahami nggih? Sekarang untuk contohnya, misalnya ada himpunan A, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan B, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Relasi dari A ke B adalah relasi 2 kali dari. Nah, sekarang nyatakan dengan ketiga cara tadi. Ini kalau menggunakan diagram panah, himpunan A-nya ditulis sebelah kiri, himpunan B-nya sebelah kanan, kita pasangkan. 2 kali dari, berarti 1, 2 kalinya, 1 tidak punya pasangan. 2 itu 2 kalinya 1, 3 tidak punya pasangan, 4 2 kalinya 2, 6 2 kalinya 3. Oke, ini ya diagram panahnya. Kalau ditulis pasangan berurutan ya berarti HPB-nya atau R-nya nanti himpunan anggotanya 2,1, 4,2, dan 6,3. Kalau digambar dengan diagram Kartesius, ini sumbu mendatarnya adalah himpunan A, sumbu tegaknya himpunan B, jadi noktahnya itu pasangan 21, 42, dan 63. Bisa dipahami nggih? Ini contoh dalam matematika untuk relasi 2 kali dari. Lah dari diagram panah ini kita juga bisa menentukan domain, kodomain, dan ring. Apa itu domain, kodomain, dan ring? Kalian lihat pada diagram panah ini, himpunan sebelah kiri atau himpunan A itu dinamakan himpunan daerah asal atau daerah definisi fungsi. Biasanya dinamakan juga domain atau disingkat D. Kemudian himpunan sebelah kanan dinamakan daerah kawan atau kodomain disingkat K. Kemudian himpunan semua pasangan dari A. Berarti yang punya pasangan kan hanya ini. 2 pasangannya 1, 4, 2, 6, 3. Berarti 1, 2, 3 ini. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 dinamakan ring atau daerah hasil atau daerah nilai. Sampai di sini bisa dipahami ya? Jadi kita sudah belajar tentang pengertian relasi, cara menyatakan relasi, dan domain, kodomain, ring. Jangan lupa dibaca berulang-ulang kalau belum jelas. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, itu kita membahas tentang fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.